Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita kepada surat An-Nahl, surat ke-70 tertib nuzul, masih di surat Makkiyah, diturunkan di Mekah pertengahan. Ke-16 tertib mushaf. An-Nahl artinya lebah. Lebah itu menghasilkan madu yang banyak manfaatnya bagi manusia. Demikian pula Al-Quranul Karim diumpamakan seperti lebah, karena dia akan memberikan banyak manfaat untuk manusia, siapa saja yang membacanya. Madu juga adalah intisari dari berbagai bunga, dari bunga-bunga yang terbaik. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran adalah intisari dari kitab-kitab terdahulu dan merupakan pedoman hidup untuk semua bangsa yang akan berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Amal yang ikhlas itu adalah sebuah perbuatan baik yang bermanfaat. Dia dilakukan oleh seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya berbuat tanpa pamrih selain daripada pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan ini ibarat madu yang akan memperbaiki, yang akan bermanfaat ketika hadir di tengah-tengah masyarakat. Umat Islam di awal-awal masih sedikit jumlahnya, tetapi mereka kompak dan solid ibarat lebah, karena pada waktu itu di Mekah, umat Islam itu memiliki pemimpin yang jelas. Kepemimpinan yang jelas yaitu Rasulullah SAW. Meskipun mereka bergerak secara sembunyi, kadang tidak terlihat karena mereka bergerak secara sendiri-sendiri. Surat ini juga kadang disebut sebagai An-Ni'am, artinya banyak nikmat. Allah memberitahukan bahwa Allah telah memberikan banyak nikmat kepada manusia. Tapi kadang manusia lupa, mereka lebih ingat kepada caleg atau capres atau calon pemimpin yang memberikan uang untuk mencoblosnya daripada nikmat dari Allah yang banyak jumlahnya. Padahal Allah memberikan nikmat itu kepada manusia agar beribadah kepadanya. Berbuat dengan ikhlas sesuai dengan syariatnya, itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah datang ketetapan Allah, maka janganlah kau tergesa-gesa. Manusia itu kadang-kadang kalau berusaha ingin segera berhasil, kalau nanam ingin langsung panen. Kata Allah, jangan tergesa-gesa, bahwa keberhasilan itu sudah Allah tetapkan, ada waktunya. Kemenangan itu ada waktunya, sudah Allah tetapkan. Allah yang mengetahui. Jadi ketika dakwah Nabi pada waktu itu di Mekah 13 tahun menyampaikan La ilaha illallah saja tidak berhasil. Mungkin orang sudah berkata, Allah lemah, sehingga sedikit yang menerima Islam, menerima dakwah itu. Tidak demikian, tapi ada waktunya. Dan Allah sudah menentukan waktu itu. Sehingga subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka persekutukan. Bahwa Allah menetapkan waktu yang tepat menurut beliau. Allah yang mengetahui hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita. Boleh jadi kita menganggap gagal, tapi menurut Allah boleh jadi itu adalah sebuah tangga untuk menuju keberhasilan. Setiap yang kita lakukan itu ada hikmahnya, dan kadang hikmah itu tidak kita ketahui. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, dalam sebelum surat ini dijelaskan bagaimana Allah mengajarkan banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia. Dan sehingga ketika berjuang, tetaplah berdisiplin, tetaplah bertakwa kepada Allah. Sebagaimana tadi disampaikan, ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kepada syariat Allah, itu salah satu bentuk syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah. Apa nikmat Allah itu? Yunazilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadih. Allah menurunkan malaikat dengan membawa wahyu atas perintahnya kepada hamba-hambanya yang dia kehendak. Nikmat yang pertama adalah diturunkannya wahyu melalui utusan Allah, melalui malaikat-malaikatnya. Itu adalah salah satu nikmat, karena manusia tadi banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Apa isi wahyu itu? An'aldiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Supaya manusia, supaya utusan Allah, supaya para petugas dakwah itu diberi peringatan bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Maka kalian harus takut kepada Allah, harus takwa kepada Allah. Takwa itu bisa berarti takut, artinya dia takut melanggar terhadap syariat Allah. Ini adalah kalimat thayyibah, ini kalimat tauhid yang merupakan materi dakwah para petugas Allah mulai Rasul yang pertama sampai Nabi Muhammad SAW. Ini adalah isi wahyu yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga dengan kalimat ini manusia terbebas dari penjajahan sesama manusia. Dia hanya merdeka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya nikmat yang pertama. Walaqas samawati wal arda bil haq, menciptakan langit dan bumi dengan benar. Nikmat yang kedua adalah Allah telah menciptakan langit di atas kita dan bumi di bawah kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan itu adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah. Tapi kenapa manusia lebih merasa harus berterima kasih kepada seorang calon pemimpin yang memberikan uang untuk dicoblosnya, atau kepada orang-orang yang dianggap baik, sehingga dia harus melanggar syariat Allah atau ketentuan Allah. Padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga dia yang
berhak disembah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Ta'ala amma yusrikun. Allah maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kenapa maha tinggi? Karena tadi sudah disampaikan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga seharusnya tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya, tidak ada yang lebih dihormati, tidak ada yang lebih dicintai selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.